Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga kali ini, masih membahas tentang kekongruenan, tetapi kita lebih ke kekongruenan segitiga. Jadi sebenarnya apa yang saya bahas di sini itu semua ada di buku paket kalian. Hanya saja mungkin kita banyak atau ada di antara kita yang susah untuk mempelajarinya sendiri. Jadi ibu di sini tugasnya memberikan sedikit penjelasan tentang materi kita kali ini. Tapi kalau misalnya adik-adik ada yang merasa mampu untuk mempelajarinya sendiri melalui buku paket, silahkan, itu lebih baik karena adik-adik bisa banyak mengeksplor, banyak membaca dan banyak referensi tentang materi ini. Kalau di sini kan ibu hanya menjelaskan sedikit saja materinya ya, yang cukup untuk adik-adik pelajari. Oke, satu hal yang ingin ibu ingatkan, tetap semangat belajar karena diri adik-adik di masa depan adalah hasil dari apa yang adik-adik biasakan mulai dari sekarang. Ingat itu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi baik di masa yang akan datang, jadilah baik mulai dari sekarang. Oke, kita lanjut. Semoga setelah mempelajari PowerPoint ini, setelah menonton video ini, adik-adik mampu mengetahui konsep dari kesebangunan segitiga. Oke, kita review dulu ya. Dua bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemarin kan kita sudah kasih tugas ya, dan rata-rata tugasnya lumayan bagus. Jadi ibu harap apa yang kalian tulis itu benar-benar yang kalian tahu ya, supaya nanti hasilnya itu sama dengan ketika kita melakukan ujian. Ya, ibu harapnya seperti itu. Ibu ulangi lagi, dua bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lanjut ke dua segitiga kongruen. Dikatakan dua segitiga kongruen ditunjuk dengan cara menunjukkan sisi-sisi. Artinya apa? Ketiga sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama besar, sama panjang ya. Jadi tunjukkan, kalau adik-adik bisa menunjukkan bahwa dua segitiga tersebut sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, itu mutlak kongruen. Tidak perlu menunjukkan sudut-sudutnya lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sisi sudut sisi. Jadi jika terdapat dua sisi yang saling bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut sama besar, itu juga menunjukkan bahwa dua segitiga tersebut kongruen. Oke, lanjut. Kemudian sudut sisi sudut. Jika adik-adik menemukan dua sudut yang sama besar pada dua segitiga, dua sudutnya itu sudut yang bersesuaian ya. Kemudian sisi yang diapit oleh kedua sudut tersebut sama panjang, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Oke. Ibu harap kalian paham sampai di sini. Kalau misalnya ada yang tidak paham sampai di sini, silahkan japri saya nanti ya. Lanjut. Ibu akan memberikan contoh penjelasan soal segitiga kongruen. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sini diberikan gambar segitiga PQRS, di mana segitiga PQRS itu dibagi dua menjadi segitiga PQS dan segitiga SQR atau RQS. Oke, kita akan menunjukkan apakah dua segitiga tersebut yang hijau, apakah dua segitiga yang hijau dengan segitiga yang kuning itu kongruen. Oke, pada segitiga, kalian tadi lihat sebelumnya, pada segitiga di samping diketahui PS sama dengan SR. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu, PS sama dengan SR? Karena ini ada dua garis di sini. Di sini juga ada dua garis kecil. Itu menunjukkan bahwa kedua sisi tersebut sama panjang. Kemudian PQ sama dengan QR. Ini juga ada garis yang menunjukkan bahwa kedua sisi ini sama panjang. Oke. Kemudian SQ, mana SQ? Ini SQ
adalah garis yang membagi sisi-sisi pada PQS dan juga sisi segitiga. Jadi SQ ini adalah sisi pada segitiga PQS, dan sisi pada segitiga SQR. Berarti sisi yang dua sisi yang saling berimpit ya. Artinya kalau dia saling berimpit berarti sama panjang juga. Sehingga diketahui pada kedua segitiga di samping terdapat 3 sisi sama panjang. Maka kedua segitiga tersebut kongruen berdasarkan sisi. Jadi nanti membuktikan dua segitiga kongruen itu ya seperti itu ya, salah satunya. Oke, soal berikutnya. Contoh penyelesaian soal segitiga kongruen berikutnya adalah ada dua segitiga yang ini ya saling berbelakangan, atau ya, bangun ini, coba perhatikan bangun ini, terdapat dua segitiga di mana panjang AB sama dengan DE, kemudian AB itu sejajar dengan DE. Tunjukkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC ya, atau segitiga CDE. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui di sini. Misalkan ada dua garis yang sejajar seperti ini ya. Ada dua garis yang sejajar seperti ini. Kemudian dipotong oleh salah satu garis seperti ini. Maka ada beberapa jenis-jenis sudut. Yang pertama sepihak dalam. Dengan sepihak dalam itu dia sepertinya kayak ini. Sudut A3 dengan B2 sepihak dalam. Jadi dia kayak seperti berhadapan di dalam satu garis yang sejajar ini ya. Oke, nah ciri-cirinya itu kalau dijumlahkan totalnya adalah 180 derajat ya. Contohnya sepihak dalam yang ini dan ini. Oke, sepihak dalam itu salah satu contohnya. Kemudian luar sepihak dia masih berada dalam satu garis, tapi dia berada di luar garis sejajar ini ya. Contohnya nih, ini A2 dengan B3 itu luar sepihak. Kemudian sehadap artinya itu sehadap itu artinya menghadap arah yang sama. Contohnya ini A1 dengan B1. Ciri-cirinya kalau dia sehadap besar sudutnya sama ya. Kemudian berikutnya dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan ini dia sama besar kalau dalam berseberangan. Contohnya ini ya, ini berada di dalam, ini juga berada di dalam. Oke. Dalam berseberangan A4 dengan B2. Jadi dia berseberangan karena ada garis yang ini ya, yang memotong garis sejajar tadi. Nah, masing-masing berada di dalam garis yang sejajar tadi, tapi berseberangan oleh garis yang ini ya, garis yang memotong tadi. Oke, itu namanya dalam berseberangan. Ciri-cirinya sudutnya sama besar. Kemudian luar berseberangan juga sudutnya sama besar ya. Nah, definisinya sebaliknya, dia berada di luar garis sejajar, kemudian berseberangan karena dibatasi oleh garis yang memotong dua garis yang sejajar tadi. Contohnya ini A2 dengan B4. Ya, salah satu contohnya. Lanjut penyelesaian pada soal yang tadi penyelesaiannya adalah pada gambar di samping. Ini dia. Ini ada di sini ada tanda anak panah seperti ini menunjukkan bahwa dua garis tersebut adalah sejajar. Kemudian dipotong oleh dua garis ini, garis AE dan garis BD. Oke. Kemudian AB sama dengan DE. Tuh ada dua garis yang mengatakan bahwa mereka garis yang sama panjang. Kemudian CED, besar sudut CED sama dengan besar sudut CAB. Kenapa bisa demikian? Karena dia berseberangan
dalam berseberangan. Begitu juga dengan sudut ABC dan sudut ABC dan sudut ini ya. Ini sudut ini dan sudut ini juga dalam berseberangan. Artinya besar sudutnya sama, sehingga kita mengetahui terdapat sisi yang sama panjang, kemudian sudut yang sama besar. Dua sudut yang sama besar berarti pembuktian kekongruenannya itu berdasarkan sudut sisi sudut. Contoh penyelesaian soal segitiga kongruen. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik O adalah pusat lingkaran dalam dan lingkaran luar. Sedangkan AB itu menyinggung lingkaran dalam ya. Menyinggung lingkaran dalam. Dan titik P adalah titik singgung lingkaran kecil. Dengan menggunakan kekongruenan segitiga, tunjukkan bahwa titik P adalah titik tengah AB. Oke, yang pertama panjang AO sama dengan BO. Kenapa? Karena coba perhatikan, panjang AO dan BO itu adalah jari-jari lingkaran besar, otomatis sama panjang. Sehingga segitiga ABO adalah segitiga sama kaki. Nah, karena dia segitiga sama kaki, ini adalah segitiga sama kaki, jadi sudut A sama dengan sudut B ya. Sudut A sama dengan sudut B. Jadi satu sudutnya diketahui. Kemudian karena garis AB menyinggung lingkaran dalam segitiga OP. Garis AB menyinggung lingkaran dalam sehingga OP tegak lurus dengan AB ya. Seperti itu, tegak lurus dengan AB, sehingga besar sudut masing-masing itu adalah sudut APO dengan sudut PBO. Salah, ini bukan PBO di sini. Ini besar APO dengan besar OPB itu 90 derajat, sehingga karena dia dibagi dua tadi ya. Kemudian OP sisi yang saling berimpit pada dua segitiga ini. OP sisi segitiga sebelah sini, kemudian OP juga sisi segitiga yang di sebelah sini, sehingga panjangnya itu pasti sama ya, karena letaknya dan dia saling berimpit. Sehingga segitiga APO dan segitiga BPO kongruen dengan sisi sudut. Jadi ada dua sudut diketahui, kemudian satu sisi. Oleh karena kedua segitiga ini dan segitiga ini sama, dikatakan kongruen, sehingga AP dengan BP itu sama panjang karena bersesuaian ya. Oke. Lanjut. Kemudian ini dia mengukur panjang danau. Chan ingin mengukur panjang danau tetapi tidak memungkinkan untuk mengukurnya secara langsung. Dia merencanakan suatu cara, yaitu memilih titik PQR dan mengukur jarak QP dan RP. Lihat ilustrasi gambar. Kemudian memperpanjang QP menuju ke Q aksen, RP menuju ke R aksen, sehingga QP sama dengan P Q aksen dan RP sama dengan P R aksen. Jadi kalian bisa lihat di sini tanda-tandanya yang menunjukkan bahwa mereka sama panjangnya. Nah, Chan menyimpulkan bahwa dengan mengukur panjang Q aksen R aksen, dia mendapatkan panjang danau tersebut. Apakah menurutmu strategi Chan ini benar? Jelaskan. Oke, dari pengukuran Chan dikatakan bahwa ini dengan ini sama ya. Pertama itu dengan itu sama. Kemudian ini juga dengan ini sama. Maaf, saya tidak tulis di sini. Sama panjang juga. Kemudian sudut ini dengan sudut ini juga sama besar ya. Kenapa bisa begitu? Karena bertolak belakang. Jadi kalau dua buah garis bersilangan seperti ini, maka sudut-sudut yang bertolak belakang itu sama besar ya. Sehingga kita dapat mengatakan ini sudah dibuktikan berdasarkan sisi sudut sisi ya, bahwa kedua segitiga bayangan dengan segitiga yang asli tadi itu kongruen. Sehingga mana tadi gambarnya? Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa
Chan melakukan cara yang tepat untuk mengukur panjang danau. Jadi betul ya, ketika kita mengetahui panjang di sini, maka panjang danau juga diketahui karena kedua segitiganya itu adalah kongruen. Oke, demikian penjelasan dan pembahasan beberapa soal terkait kekongruenan segitiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.